Untuk mengatasi krisis ekonomi, Raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut sebagai Etats Generaux. Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah, sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan 1 dan 2 menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan 3 menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri dari golongan 1 yaitu 300 orang, golongan 2 300 orang, dan golongan 3 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan 1 dan 2 menghendaki agar golongan 3 kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan 3 yang dimenangkan, golongan 1 dan 2 terancam, sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat. Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan 1 dan 2. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusaha membubarkan organisasi yang dipimpin oleh Jean Bailly dengan dukungan Comte de Mirabeau, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille sebagai lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette. Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Raja Louis ke-16 melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari partai adalah Partai Pro-Raja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang pro-republik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Gironde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh 3 sekawan, yaitu Robespierre, Marat, dan Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis ke-16 dan istrinya dijatuhi hukuman pancung pada tanggal 22 Januari 1793. Setelah Raja Louis ke-16 dan istrinya dijatuhi hukuman mati, Prancis pun mengalami berbagai jenis pemerintahan. Yang pertama ada pemerintahan monarki konstitusional. Pada 14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh J.J. Rousseau, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Dewan Perancang Undang-Undang terdiri atas Partai Violent dan Partai Jacobin. Partai Violent bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin menghendaki Prancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Girondin dan Montagne di bawah pimpinan Maximilien de Robespierre, Marat, dan Danton. Pada masa ini juga Raja Louis ke-16 dijatuhi hukuman pancung pada 22 Januari 1793. Pada saat itu, bentuk pemerintahan Prancis adalah republik. Yang kedua, ada masa pemerintahan teror atau konvensi nasional. Pada masa ini, pemegang kekuasaan pemerintahan bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya, setiap orang yang kontra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh. Akibatnya, dalam waktu 1 tahun, terdapat 2.500 orang Perancis dieksekusi, termasuk permaisuri Louis ke-16, yaitu Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Akhirnya, terjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Girondin. Robespierre ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipancung bersama dengan 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795 terbentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang disebut pemerintahan direktori. Pada masa direktori, pemerintahan dipimpin oleh 5 orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan keamanan, dan keagamaan.
Pemerintah direktori ini tidak bersifat demokratis, sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian, wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi. Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berakibat terancamnya kesatuan nasional Prancis. Akan tetapi, dari segi militer, Prancis mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berkat kehebatan Napoleon Bonaparte. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini berhasil dimanfaatkan Napoleon untuk merebut pemerintahan pada tahun 1799. Yang selanjutnya ada masa pemerintahan konsulat. Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Napoleon sebagai konsulat 1, Cambres sebagai konsulat 2, dan Lebrun sebagai konsulat 3. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan konsulat Napoleon, Prancis berhasil mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang militer, akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803, Napoleon terpilih sebagai Kaisar Prancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus VII. Pada masa berikutnya, masa pemerintahan Kaisar, Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan nepotisme. Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba. Karena kecerdikannya, Napoleon berhasil melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Prancis untuk melawan tentara koalisi selama 100 hari. Namun, karena kekuatan militer yang tak seimbang, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1915. Dia dibuang ke pulau terpencil di Pasifik bagian selatan, St. Helena, sampai akhirnya meninggal pada tahun 1821. Pada masa pemerintahan yang terakhir adalah pemerintahan reaksioner. Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan yang absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu, rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis ke-18 untuk menjadi raja di Prancis kembali pada tahun 1815 sampai 1842. Raja yang berkuasa pada sistem pemerintahan reaksioner selain Raja Louis ke-18 adalah Raja Charles V dan Raja Louis Philippe. Revolusi Prancis telah membawa pengaruh yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jiwa semangat dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di hati rakyat dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.